Oh, ini dia. Jadi pemateri kita yang kedua itu Kak Abid Bagus Kurniawan. Biasa dipanggil Kak Abid. Dan Kak Abid ini merupakan alumni Filkom, yaitu SI Angkatan 2015. Udah banyak pencapaian juga yang dilakukan oleh Kak Abid di bidang pembangunan proyek. Dan untuk pengalaman kerja juga udah banyak, khususnya di bidang UI UX, ada pernah di startup, ada pernah di startup, waktu magang dan sebagainya. Dan sekarang berkarir di corporate, yaitu di PT Astra Digital International sebagai UI UX Research and Design. Oke, keren banget nih kakaknya. Kita panggil dulu yuk. Halo Kak Abid. Halo semuanya teman-teman, selamat pagi Halo, menjelang halo. siang. Iya Kak. Gimana nih kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Suaraku kedengeran kan ya? Oh, dengar kok, Kak, dengar. Oke. Oke, aduh. Tadi info tentang startup udah. Sekarang kita bakal lanjut ke corporate nih. Aduh, udah gak sabar banget. Oke lah. Aduh. Kak Abid dipersilahkan waktunya. Makasih Kak. Oke, sebelumnya aku mau say thanks dulu ya buat teman-teman yang udah join di webinar kali ini. Tadi kan dari si Kak Leli juga udah jelasin ya, kerja di startup itu seperti apa enaknya, role-nya ada apa aja, dan sebagainya. Mungkin kali ini aku akan sharing ya gimana kerjanya di corporate. Nah, sebenarnya aku sendiri udah pernah kerja di berbagai bidang ya, baik itu startup, corporate, agensi juga pernah, software house juga pernah, even aku pernah freelance juga. Jadi mungkin nanti aku akan share gimana sih ya memilih antara keduanya. Oke, mungkin aku akan sharing dulu ya. Ya, slide-ku udah kelihatan belum ya? Udah kok Kak, udah bisa di-present. Udah Kak, udah. Ya. Oke. Wait. Ya, oke. Sebenarnya thank you buat teman-teman yang udah join. Perkenalkan, nama aku Abid. Aku dari Sistem Informasi 2015. Saat ini aku bekerja di Astra Digital sebagai UI designer. Langsung aja. Jadi untuk topik kita kali ini nggak akan banyak ya. Aku nanti akan ya perkenalan, terus apa sih itu Astra Digital, perusahaan di bergerak yang di bidang apa, terus sebenarnya roles di industri kayak khususnya corporate itu seperti apa sih. Terus nanti ketika teman-teman udah tahu nih mau milih roles apa, mau pilih yang mana nih, startup atau corporate, terus corporate itu kerjanya seperti apa enaknya, plus minusnya dan lain sebagainya. Nah, terus terakhir mungkin nanti aku akan sharing juga kayak tadi saya lihat ya, gimana sih caranya step by step untuk apply khususnya di corporate. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya. Kan kalau ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka kalau dari aku tak kenal maka tak berkembang. Kenapa? Karena mungkin di era yang saat ini kita harus perbanyak kenalan ya. Karena balik lagi sebagai makhluk sosial, kita itu harus saling tolong menolong ya. Karena siapa tahu nanti ke depannya ketika kita ada kesulitan, ternyata teman kita yang bantu. Atau mungkin ketika teman kita yang lagi kesulitan, kita yang bantu. So, perbanyaklah cari kenalan dari sekarang dan jangan malu untuk bertanya ketika teman-teman butuh sesuatu. Oke, next. Aku di sini akan quick aja ya, karena kebetulan waktunya juga singkat dan PPT itu agak cukup banyak. Nah, mungkin untuk singkat tentang aku, dulu aku tuh mungkin tadi kalau Kaleli itu lebih sering kayak lomba dan kompetisi ya. Mungkin kalau aku sendiri lebih ke kayak organisasi dan proyek-proyek tadi. Nah, itu juga untuk di kuliah sendiri aku sebenarnya lebih sering di rayon, di organisasi rayon, khususnya jadi desainer juga. Nah, untuk working experience aku sendiri sesuai tadi yang di CV, bahwasanya aku tuh sebenarnya mulai start di role UI UX itu ketika aku masuk di Tokopedia sebagai UX researcher. Aku juga pernah digital agency juga, pernah sebagai freelance, dan sekarang aku sebagai UX designer di Astra Digital. Oke, next selanjutnya. Nah, apa sih itu sebenarnya Astra Digital? Nah, mungkin kalau teman-teman dengar kata Astra, yang pasti terdengar kayak otomotif ya, mobil, motor, terus spare part, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya Astra Internasional, Astra itu sebenarnya nggak cuma itu aja. Nah, di kita tuh ada banyak banget line of business, atau bisa bilang anak perusahaan ya, contohnya kayak Astra Digital ini. Nah, jadi apa sih itu Astra Digital? Nah, jadi Astra Digital bisa dibilang kayak perpanjangan tangan dari Astra Internasional nih atau Astra Pusat, yang mana kita tuh lebih berfokus pada inovasi dan teknologinya juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya customer Astra. Nah, fokus kita itu ada di pasti otomotif jelas, terus ada personal mobility, kita juga fokus juga di fintech, dan kita juga ada artificial intelligence. Nah, sebenarnya Astra Digital itu baru berdiri ya kurang lebih sekitar 2 tahun, itu berdiri 19 April 2018, jadi masih dibilang baru juga nih, masih belum lama, dan kita itu udah launching produk, kurang lebih ada 4 produknya, nanti juga aku akan share apa itu produknya.
Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu sebenarnya nih. Jadi sebenarnya Astra Digital itu adalah bisa dibilang apa ya, semi corporate ya. Jadi corporate rasa startup. Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi aku bilang ya, Astra Digital itu kayak perusahaan masih baru, terus juga hampir 90% karyawan di tempatku itu rata-rata tuh masih muda, dari fresh grad sampai umur 30-an ke bawah lah. Terus juga di tempatku juga kayak pakai kaos juga teman-teman tuh dibolehkan. Terus jam kerjanya juga cukup fleksibel dan bisa lihat teman-teman sendiri di sini kantornya tuh kayak agak bernuansa milenial nih ya. Nah, tapi walaupun kayak berasa startup, tapi sebenarnya masih ada beberapa part yang berasa corporate-nya. Nah, oke, mungkin aku sebenarnya di sini mau ngajak teman-teman jalan-jalan sih, gimana sih Astra Digital itu. Mungkin aku akan play video, tapi mungkin di sini aku akan klik aja, karena ini videonya akan cukup lama, 5 menit, jadi mungkin aku akan lebih cepat aja ya. Hai. Hai. Selamat datang di Astra Digital. Sebelumnya perkenalkan saya Nike dari Partnership Astra Digital dan Saya Ogeng dari bagian kreatif. hari ini kita ingin ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan. Kita pengen tahu kantor Astra Digital tuh kayak gimana sih ya, geng? Ya, benar. Oke, Mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung lihat ke dalam. yuk. Lantai pertama ini sering banget kita gunakan untuk acara-acara yang sifatnya butuh orang yang lebih banyak. Kita sering hackathon di sini, kita sering briefing di sini, kita sering town hall di sini, dan ini ada satu layar yang super besar banget. Jadi ini kita bisa pakai untuk presentasi, untuk diskusi, untuk town hall, dan juga kita setiap hari Jumat kita bisa pakai juga untuk nonton bareng. Jadi kita sering banget setiap Jumat sore kita nonton bareng di sini film-film box office ternama ya, geng ya. Welcome to our office. Oke, di sini lantai 2. Tempat kita kerja ya, geng. Kerja banget. Kita kerja. Nah, dari posisi tempat duduknya sendiri, kita bisa kalau mau duduk kerja sini tuh kayak gitu tuh. Ya, mungkin untuk videonya singkat aja ya, karena takutnya akan makan waktu. Jadi aku akan langsung next ke selanjutnya. Jadi intinya di tempatku itu bisa dibilang walaupun kita masih ada nuansa korporat, tapi kita juga ada nuansa startupnya nih, khususnya di daily working kita. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan aku sudah bilang ya bahwasanya di tempat kita itu ada 4 produk nih. Yang pertama itu Seva. Apa itu Seva? Jadi Seva itu adalah automotive marketplace. Jadi bisa dibilang ya hampir mirip-mirip kayak Tokped, Bukalapak, Lazada gitu. Tapi sebenarnya kita tuh fokus di otomotif. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli mobil nih, mau beli mobil bekas, mau beli mobil baru, ataupun teman-teman pengen perpanjang STNK atau perpanjang dokumen apapun yang terkait dengan otomotif, itu bisa di kita. Nah, terus juga kita ada namanya Movik. Movik itu kayak jasa penyewaan mobil. Misalnya teman-teman pengen liburan ke Bandung atau pengen liburan ke Bogor atau kemanapun itu, teman-teman bisa nyewa mobil via aplikasi Movik. Nah, terus selanjutnya ada namanya cari parkir. Jadi sesuai namanya ya cari parkir. Jadi teman-teman bisa cari spot-spot parkir. Misalnya teman-teman lagi pengen ke mall, tapi kayak khawatir nih, aduh ini ada tempat parkir atau enggak ya. Terus gimana nanti kalau penuh? Wah, gue maunya parkirnya di daerah yang deket pintu nih biar gampang keluarnya. Nah, itu teman-teman bisa download aplikasi namanya cari parkir. Nah, terus selain aplikasi jalan, ini aplikasi ride sharing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pergi ke tempat mana, nah itu teman-teman bisa nebeng atau numpang sama orang-orang yang satu jalan nih, searah sama yang teman-teman tuju. Nah, ketika teman-teman masuk Astra Digital sendiri, itu sebenarnya udah diplotin ya, akan masuk kemana. Nah, kebetulan aku sendiri di sini tuh masuk di Seva ID, yaitu di marketplace otomotif. Jadi mungkin teman-teman juga bisa nanti buka webnya, namanya seva.id. Jadi kalau misalnya mungkin keluarga teman-teman atau tetangganya atau saudara pengen beli mobil, atau mau perpanjang STNK, atau mau beli spare part, terus atau mungkin mau menggunakan servis yang lain terkait dengan otomotif, itu bisa banget di Seva ID. Oke, next selanjutnya. Nah, mungkin aku akan masuk lebih deep di sini ya. Jadi tadi kan si Leli udah sempat jelasin ya, bahwasanya ada banyak roles di startup. Nah, di corporate sendiri pun juga sebenarnya banyak. Bahkan sekarang di corporate sendiri untuk role-nya sendiri sudah mulai melebar, sudah mulai banyak dan sudah mulai mendetail. Nah, tapi di sini aku akan sharing nih. Sebenarnya roles apa sih yang paling dibutuhkan saat ini dan sekiranya masih akan booming 5 tahun ke depan nih, khususnya di corporate. Nah, di sini aku ngebagi menjadi kurang lebih 5, akan ada 5, bisa dibilang apa ya, 5 type yang
top banget nih di industri saat ini. Yang pertama nih analis. Jadi kalau teman-teman suka kayak mecahin masalah atau problem solving apapun itu teman-teman bisa masuk ke role ini. Itu ada banyak, ada sistem analis, ada IT analis, terus ada software analis dan analis yang lainnya juga. Nah, terus yang gak kalah menarik juga product design. Di product design ini ya kayak roleku sekarang ini, itu ada UI UX designer, terus ada researcher, ada UX writer dan lain sebagainya. UX per UI UX kan lah intinya. Nah, terus juga yang ketiga itu ada product management ya. Contohnya kayak tadi si Leli, dia itu kan junior product manager ya. Terus selain itu juga ada product owner, ada project manager dan lain-lain juga. Nah, terus juga kalau misalnya teman-teman suka sama big data nih, kan ada ya di mata kuliah kita di SI kan ada kayak database kayak gitu kan. Jadi ada banyak role-nya dan bahkan sekarang sangat booming banget ya kayak data scientist, terus data analis, market research juga ada, dan bahkan ada turunan-turunan yang lainnya juga. Nah, terus terakhir yang nggak kalah penting juga, itu engineer. Jadi buat teman-teman yang suka ngoding nih, itu teman-teman bisa masuk ke role ini. Jadi di sini kayak ada front end, ada back end, ada full stack, ada sistem arsitek juga, dan ada engineer-engineer yang lain. Bahkan sekarang tuh udah mulai ada yang aneh-aneh ya, kayak mungkin kayak di startup kayak DevOps, gitu-gitu kan. So, jadi congrats buat teman-teman yang udah punya visi pengen masuk di salah satu role ini, karena role ini itu masih akan sangat dibutuhkan, even sampai ya 5 tahun ke depan ya, baik itu di startup maupun di corporate. Tapi mungkin bedanya kalau di corporate itu kayak lebih general ya. Contohnya kalau di startup kan, kalau terkait UI UX nih, mungkin cuma adanya UI designer, UX designer, lebih spesifik ya. Nah, kalau di corporate biasanya kita pakai istilahnya kayak UX spesialis, terus juga research spesialis, research analis, jadi kayak lebih broad kalau di corporate. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin aku akan sharing sedikit ya UI UX designer, karena kebetulan di sini aku sebagai UI UX designer dan mungkin juga beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang pengen tertarik nih sebagai UI UX designer. Sebenarnya apa sih itu UI UX designer? Nah, jadi bisa dibilang UI UX designer itu adalah role yang dia itu bertanggung jawab untuk meningkatkan produk yang kita sedang bangun nih. Nah, meningkatkannya di bidang apa nih, Kak? Wah, ada banyak. Ada user journey, ada user interface, terus juga kita bisa meningkatkan di bidang interaksinya juga, typography. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya riset secara sistematis menggunakan berbagai macam metodologi. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya udah mau masuk skripsi kan juga pasti diajarin tuh namanya kayak berbagai macam metode kayak survei, interview, dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau di startup mungkin role terkait dengan UI UX itu akan lebih spesifik ya. Contohnya tadi kayak ada UI designer, ada UX designer sendiri, ada UX researcher sendiri, ada UX writer atau content copywriter, even ada interaction designer sendiri yang mana dia tuh khususnya untuk di bagian interaksi. Nah, tapi kalau di corporate biasanya kayak lebih general dan lebih broad gitu. Nah, sebenarnya kerjaanku ngapain sih sebagai UX designer khususnya di corporate itu kayak gimana sih? Oke, sebenarnya akan ada 3 garis besar ya. Yang pertama itu research, pasti ya. Di sini kita akan lebih banyak ngelakuin riset ke user-user kita nih. Contohnya kayak kita ketemu sama mereka, kita ngobrolin gimana sih keluh kesah mereka selama menggunakan Seva, gimana sih kendala mereka ketika mau jual mobil, gimana sih kendala mereka ketika mau beli mobil bekas, apa nih yang pengen mereka butuhkan dari platform kita. Nah, setelah dari riset itu, kan kita kan dapat tuh banyak data kan, data dari customer, data dari internal juga, data dari hasil kompetitor juga. Nah, data yang udah kita kumpulkan tadi itu istilahnya kita compile terus kita sintesa. Nah, baru nanti masuk ke solusi. Nah, solusinya biasanya kita buat dalam bentuk desain. Nah, desain di sini mungkin kita akan lebih sering main kayak wireframing. Kan teman-teman juga belajar kayak DDAP gitu ya. Nah, itu kita biasanya pakai toolsnya kayak Figma, Adobe XD, yang mana kita akan membuat desain based on riset yang tadi dan juga based on requirement apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah, terus terakhir juga yang gak kalah penting itu terkait dengan prototyping. Jadi setelah kita udah buat desain based on research kita, terus kita udah make sure nih bahwasannya desain kita udah oke nih, dari segi seksinya udah bagus, terus dari segi typografinya juga udah oke. Nah, kita biasanya buat prototype. Nah, tapi prototype ini biasanya kita lakukan ketika kita mau testing user. Jadi
kalau misalnya di dunia UX sendiri itu ada istilahnya kayak usability testing gitu ya. Jadi kita testing desain kita untuk tahu nih sebenarnya desain yang kita buat udah oke atau belum sih, memenuhi kriteria atau enggak dan lain sebagainya. Jadi gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang tanya gimana sih Kak caranya buat jadi UX designer ataupun pengen jadi ataupun tertarik buat masuk ke role-nya product design. Sebenarnya cuma ada 3 sih. Yang pertama itu understand foundation. Karena aku banyak banget lihat ya teman-temanku ataupun adik-adik tingkatku yang mau masuk UI UX itu biasanya kayak lebih fokus ke tampilan, kayak wah nih desainnya bagus nih, gimana cara bikin shape, gimana cara bikin color yang bagus. Itu sebenarnya jangan dimulai dari situ dulu. Nah, yang pertama teman-teman tuh harus paham, understand basic-nya dulu, principle of UX seperti apa. Contohnya kayak line, color, typography, terus gimana sih jarak yang bagus itu antar elemen seperti apa. Jadi pahami basic-nya dulu, pahami prinsipnya dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah sekiranya udah cukup paham, nanti teman-teman bisa masuk ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya itu apa? Yaitu coba latihan. Contohnya, tadi kan teman-teman udah belajar kayak line, terus kayak color, typography, terus mungkin juga teman-teman kayak yang lihat di YouTube ya tutorial kayak bikin shape yang bagus kayak gimana sih, itu langsung terapin aja. Jadi ketika teman-teman udah dapat teorinya, terus langsung teman-teman implementasikan. Gimana sih caranya nerapin teori yang udah gua pelajari untuk bisa diimplementasikan. Nah, terus terakhir yang gak kalah penting adalah terkait mentor. Ini jujur aku dulu waktu pas memulai terjun di dunia UI UX itu aku nggak ada mentor sama sekali. Itu aku nggak tahu sebenarnya kesalahanku itu ada di mana sih. Jadi kita hanya bisa mengandai based on teori aja. Oh, kalau based on teori ini kayaknya bener nih. Oh, kalau based on teori ini wah harusnya salah, harusnya kayak gini. Itu kita kayak nggak yakin loh ini sebenarnya benar atau salah. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa nyari mentor. Nah, tapi gimana caranya cari mentor? Kan susah tuh. Nah, sebenarnya untuk cari mentor sendiri dulu itu aku memulai dari teman-teman yang aku anggap kayak paling bisa nih. Contohnya nih, oh ini si A ini jago nih di UI UX. Nah, itu ya udah kayak minta ajarin, terus tanya-tanya juga gimana sih caranya gini-gini, apa kesalahanku ketika aku membuat seperti ini. Paling kayak gitu sih intinya. Oke, next selanjutnya. Nah, sekarang setelah tahu nih teman-teman pengen jadi apa, nah sebenarnya gimana sih caranya memilih roles yang tepat nih? Mungkin kan ada juga dari teman-teman yang kayak masih bingung, aduh gue pengen jadi ini nih, tapi gue nggak yakin. Passion gue sebenarnya di sini, tapi gue pengen banget loh di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mau milih roles yang tepat itu kayak balik lagi sih, kayak ke apa sih yang teman-teman suka. Contohnya misalnya, wah aku suka hal yang berbau visual, aku suka kayak ngegambar. Ya udah, teman-teman bisa masuk di role product design. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman kayak orangnya penasaran banget nih, curiosity banget. Misalnya, wah kok bisa ya ini si Gojek bikin produk kayak gini? Kok bisa ya si ini bisa bikin kayak gini? Nah itu mungkin teman-teman kayak pengen tahu nih gimana sih caranya si Gojek atau Tokped dan lain sebagainya itu kayak tumbuh. Itu teman-teman bisa masuk ke product management ya. Jadi intinya mulailah dari teman-teman apa yang teman-teman suka. Sebenarnya passion teman-teman itu di mana, sukanya di mana, itu nanti bisa langsung masuk ke role yang teman-teman inginkan. Nah, setelah itu adalah next question-nya nih, mau di startup atau corporate. Nah, tadi kan si Leli kan udah jelasin ya, bahwasanya di startup mungkin kayak lebih fleksibel, terus juga lebih bebas juga, boleh pakai kaos, terus juga Indomie-nya banyak juga ya, unlimited juga. Tapi kan juga pasti kan ada plus minusnya juga, sama begitu juga di corporate. Di corporate juga sama, pasti akan ada plus minusnya juga. Nah, mungkin aku akan sharing di sini sebenarnya kerja di corporate itu seperti apa sih, culture-nya bagaimana, terus apa nih plus minusnya, terus apa nih yang harus diperhatikan ketika nanti aku mau masuk corporate. Oke, jadi langsung aja nih. Yang pertama, mungkin di sini aku mau ini dulu ya, compare dari beberapa type of industri, tapi ini based on experience-ku aja, sama base yang aku tahu. Mungkin nanti teman-teman ketika nyari di internet atau yang lainnya mungkin ada yang berbeda, jadi ini ada tensinya ya juga, jadi ini based on experience-ku aja. Jadi di sini kalau bisa kita lihat sebenarnya tipe industri itu ada dibagi 4 ya. Yang pertama startup, yang mana tadi kita tahu ya bahwasanya startup itu perusahaan yang memang baru berdiri ya.
atau istilahnya perusahaan rintisan ya, yang mana mereka pasti pengen berkembang nih, pengen tumbuh menjadi lebih baik lagi. Terus juga ada lagi perusahaan corporate, perusahaan yang bisa dibilang udah mature, yang mana setiap role itu udah ada pos-posnya masing-masing. Nah, terus ada agensi juga, terus ada software house. Nah, perbedaannya apa sih dari keempatnya itu? Oke, mungkin kalau dari start of number of employee ya, sebenarnya kalau antara startup, agensi, ataupun software house itu kurang lebih sama. Itu berkisar antara ya puluhan sampai ratusan. Nah, tapi mungkin yang berbeda di sini adalah corporate ya. Kalau corporate biasanya itu udah, karena mereka udah mature, dan mereka udah strong juga, biasanya itu karyawannya lebih dari 1.000. Bahkan di tempatku sendiri, di Astra, itu karyawannya kurang lebih sampai 200.000 se-Indonesia. Nah, terus selanjutnya nih dari struktur organisasi. Karena di korporat itu udah strong, udah mature, setiap role udah ada pos-posnya masing-masing. Jadi ya bisa dibilang struktur kita tuh udah kuat dan udah fix. Jadi nggak ada tuh istilahnya kayak palu gada, terus kayak misalnya kerjaan role lu apa, tapi lu ngerjain apa, itu nggak ada sih kalau di korporat. Nah, mungkin kalau di startup, di agensi, atau di software house mungkin masih ada ya kayak gitu ya, tapi itu balik lagi ke company-nya masing-masing. Nah, itu juga mungkin dari segi hierarchical influence nih, pengaruhnya terhadap hierarki. Nah, biasanya kan kalau di startup karena masih baru juga dan biasanya orang-orangnya nggak banyak, mungkin kalian masih bisa kerja sama atasan kalian nih. Jadi kayak nggak ada sekat tuh antar atasan. Bahkan di beberapa startup pun mungkin ya kayak Tokped ataupun dan sebagainya itu kita masih bisa kerja bareng VP, kita masih bisa kerja bareng head. Nah, tapi kalau di corporate itu agak sulit. Biasanya karena di corporate itu udah ada role-nya masing-masing, biasanya atasan ngerjain apa, bawahan ngerjain apa, itu biasanya kayak agak susah lah intinya gitu. Nah, terus kalau misalnya dari segi garansi nih, maksudnya garansi di sini adalah gimana nih jenjang karir ke depan serta jaminan ke depan di masa tua itu seperti apa sih? Nah, biasanya kalau di corporate itu karena kita udah strong di sini baik dari segi finansial, dari segi SDM, dari segi investasi juga, dari segi aset, itu biasanya kita lebih safe lah bisa dibilang ya. Nah, itu mungkin agak berbeda dari yang lainnya nih. Contohnya kayak tadi startup. Tadi kan mungkin si Leli udah jelasin juga ya, bosnya mungkin kalau di startup kayak agak risk juga kan, karena kan bisa jadi wah sekarang lagi growth, tapi mungkin 5 tahun ke depan kayak nggak tahu nih nanti mau kayak gimana. Nah, jadi mungkin itu perbedaan antara corporate sama startup. Mungkin kalau kayak agensi sama software house kurang lebih hampir sama ya kayak startup. Oke, next. Nah, ini beberapa corporate yang ada di Indonesia. Banyak ya sebenarnya, tapi di sini aku cuma nyantumin beberapa aja mungkin yang terkenal ya, kayak Astra, terus teman-teman juga tahu kayak Sinarmas, Telkom, mungkin kayak perusahaan bank-bank BUMN kayak Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, terus kayak Net, Unilever, banyak intinya lah. Tinggal teman-teman nanti bisa mutusin aja nih kalau misalnya ada niatan ke corporate, mau masuk corporate yang mana nih. Tuh. Oke, terus selanjutnya. Nah, kerja di corporate itu sebenarnya kayak gimana sih? Oke, mungkin di sini aku akan bagi 6 ya, akan bagi 6 culture yang bedain antara corporate sama startup. Yang pertama dari work culture-nya sendiri ya. Nah, karena di corporate sendiri kita udah strong, kita udah punya rules yang jelas, kita udah mature. Biasanya kalau di corporate itu formal, pasti formal ya. Terus juga pekerjaan kita biasanya lebih terstruktur tuh. Nah, formal di sini dalam artian banyak hal ya. Contohnya kayak dari segi pakaian. Biasanya kalau di corporate itu pakainya kayak kita tuh harus pakai kemeja. Terus bahkan even di beberapa corporate kita harus pakai sepatu pantofel. Terus juga kadang-kadang di hari-hari tertentu nih, contohnya kayak yang aku tahu tuh kalau nggak salah di bank itu setiap hari apa gitu kita harus kayak pakai batik. Jadi itu kita kayak nggak sembarangan kalau di corporate. Terus juga selanjutnya kalau dari segi work culture itu mungkin ini ya bisa dibilang kayak ada distance nih antara bawahan sama atasan nih. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu mungkin teman-teman punya ide tertentu nih. Nah, untuk ide itu bisa diimplementasikan itu kayak ada jalurnya gitu loh. Jadi mulai dari bottom level
middle level sampai ke top level itu kayak apa ya, bisa bilang agak lama juga sih. Nah, itu mungkin dari segi work culture ya. Terus yang kedua, dari segi jam kerja nih. Nah, kalau dari segi jam kerja mungkin kalau di startup ya, itu tadi kan seperti yang dijelasin Leli, kayak lebih fleksibel ya, teman-teman bisa datang jam berapa aja, even bisa datang siang, bisa datang sore, yang penting kerjaan kan aman, beres, apa yang teman-teman kerjain itu oke, terdeliver dengan baik itu nggak masalah. Nah, tapi kalau di corporate itu berbeda. Kalau di corporate ya biasanya itu aturannya udah fix. Misalnya nih, pokoknya teman-teman harus masuk jam 7:30, pulang lagi jam 4 misalnya jam berapa. Itu ya udah, itu teman-teman nggak bisa lebih dari itu. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya kayak terlambat atau apa, biasanya akan ada konsekuensinya. Kayak ya mungkin ya, aku nggak tahu sih potong gaji atau enggak, tapi biasanya akan ada ya notes lah atau catatan dari HR atau gimana. Nah, terus yang ketiga dari segi career path. Mungkin kalau di startup sendiri, career path-nya akan lebih luas ya, karena teman-teman kayak dibebasi nih, mau belajar apapun, teman-teman juga kayak, bahkan even kayak, misalnya teman-teman sekarang jadi product manager. Nah, bisa aja tuh tahun depan teman-teman bisa kayak pindah ke UI designer, atau even kayak ke engineer itu bisa kalau di startup. Nah, kalau di corporate itu agak susah ya, karena balik lagi, di tempat kita tuh udah ada posnya masing-masing, jadi ya bisa dibilang kita ya udah fokus di situ aja. Tapi balik lagi ya, di sini setauku mungkin ada beberapa corporate yang masih bisa kayak pindah-pindah gitu. Contohnya ya di tempatku, karena di tempatku kebetulan nggak full 100% corporate, jadi di tempatku mungkin kayak masih agak bisa nih untuk pindah-pindah ke beberapa role. Tapi kalau dari segi career path, jelas ya mungkin kayak agak lambat ya dibandingkan startup. Jadi misalnya dari junior ke senior, mungkin nanti ke head, itu biasanya ada tahapan-tahapan yang lebih ketat biasanya kalau di corporate. Nah, terus tadi aku sempat ingat nih, mungkin tadi kalau si Leli mention di startup suka dukanya kayak fleksibel ya. Nah, mungkin kalau di corporate, kalau bisa aku bilang suka dukanya sistematis. Nah, kenapa sistematis? Mungkin kalau dari sukanya, karena sistematis kita lebih terarah. Apapun apa yang kita kerjakan itu kayak udah jelas gitu loh, karena ketentuannya udah jelas, pos-posnya udah jelas, jadi kayak ya udah kita tinggal ikutin aja flow-nya. Nah, tapi dukanya karena sistematis, kita tuh kayak agak susah loh buat mengimplementasikan ide-ide liar kita misalnya. Jadi misalnya buat teman-teman yang idealis nih, wah gue pengen di korporat gue atau di kantor gue pengen ada kayak gini nih. Nah, buat mengimplementasikan itu kayak bisa dibilang ada jalurnya tersendiri lah, dan itu bisa makan waktu cukup lama karena ya bisa dibilang ya ketat juga kan dari segi struktur. Jadi harus dari bawah sampai ke tengah sampai ke atas tuh berliku-liku lah intinya. Tapi ya pasti ada plus minusnya juga. Mungkin kalau dari plusnya, mungkin kalau dari aku sendiri kayak kita tuh kayak dilatih disiplin sebenarnya sih kalau di korporat sendiri. Oke, next. Misalnya gimana sih kerja di korporat? Mungkin dari segi workplace ya, tempat kerja. Nah, kalau di startup mungkin dari segi tempat kerjanya sendiri, kita kan biasanya kan open space gitu ya. Kita tuh bisa kerja di mana aja. Terus juga nggak ada yang namanya tempat duduk kita kayak fix itu tuh nggak ada. Kalau di startup ya, cuman kalau di corporate itu biasanya kayak udah fix gitu. Dan biasanya kayak ada sekat-sekatnya gitu loh. Misalnya teman-teman duduk di paling ujung, ya udah teman-teman duduk di situ terus. Dan kalau misalnya teman-teman misalnya mau nengok ke kanan kiri nih, biasanya kayak ada sekat-sekatnya tuh kayak agak ribet. Misalnya mau nanya ke sebelah, kayak teman-teman harus berdiri dulu atau gimana gitu. Itu biasanya kalau di corporate tuh kayak gitu. Biasanya kayak lebih ketat lah, kayak lebih formal gitu intinya. Nah, terus kalau dari segi struktur organisasi, seperti yang tadi aku bilang, karena di corporate itu udah fix, udah strong, jadi ya teman-teman nggak bisa sembarangan tuh kalau misalnya mau pindah-pindah role, atau misalnya teman-teman mau menyampaikan ide langsung diimplement tuh nggak bisa. Jadi kayak ada rules-nya tersendiri lah, tapi mungkin di beberapa corporate masih bisa juga. Nah, terus yang terakhir itu mungkin dari segi kayak salary, benefit, sama allowance. Nah, mungkin kalau di startup bisa dibilang kayak bukan kurang pasti juga sih, mungkin kayak bisa berubah-ubah ya. Cuman kalau di korporat sendiri itu semuanya udah jelas aturannya. Misalnya
teman-teman lembur akan dapat gaji berapa, tunjangan berapa. Kalau misalnya teman-teman lagi keluar kantor nih, misalnya lagi ada kunjungan kemana, itu teman-teman biasanya ada allowance-nya juga, ada benefit-nya juga. Dan itu biasanya kayak udah apa ya, udah tertulis lah teman-teman akan dapat berapa, terus porsinya bagaimana. Jadi kayak udah teman-teman nggak bisa nego-nego lagi biasanya. Jadi kayak gitu kalau kerja di corporate. Nah, mungkin aku akan share mau pilih mana nih, corporate atau startup. Nah, mungkin aku akan sharing, jangan masuk ke corporate kalau misalnya teman-teman di sini kayak pencari kebebasan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka hal yang berbau formal, terus juga teman-teman biasanya suka kayak apa ya, suka menuangkan ide-ide yang liar tapi pengen diimplementasikan cepat. Terus juga kalau teman-teman nggak suka sama yang namanya tuh birokrasi, itu mungkin jangan masuk corporate. Tapi sebenarnya corporate itu nggak seserem itu sih, maksudnya nggak seburuk itu. Karena di corporate sendiri sebenarnya kita dilatih untuk belajar kayak manajemen yang baik itu seperti apa, gimana sih caranya memulai menjadi lebih profesionalitas itu bagaimana. Biasanya itu diajarkan seperti itu kalau di corporate. Gitu. Terus next-nya, nah mungkin aku akan sharing ya, gimana sih alur untuk teman-teman kalau misalnya masuk corporate itu seperti apa. Dan tadi kan si Lely juga udah sempat sharing ya, di startup itu bagaimana. Sebenarnya nggak jauh beda sih antara startup atau corporate. Cuman kalau misalnya aku bisa gambarkan secara garis besar itu sebenarnya ada sekitar 6 ya, ada 6 tahapan kalau misalnya teman-teman mau masuk corporate. Yang pertama itu pasti ada screening CV. Nah, ini penting banget karena karena di sini screening CV itu kayak fundamental kan. Kalau misalnya teman-teman CV-nya kayak kurang bagus ya, recruiter ya nggak akan lihat. Misalnya teman-teman pengen apply sebagai engineer, tapi di CV teman-teman kayak nggak relevan ya apa yang masukin teman-teman. Nah, itu biasanya ya udah langsung di skip aja karena kan yang apply juga kan banyak kan ya, ratusan, even bahkan ribuan. Jadi untuk CV di sini lebih baik ya dipersiapkan aja yang penting-pentingnya aja. Terus kalau misalnya teman-teman udah lolos dari screening CV, biasanya akan masuk ke tahap selanjutnya itu psikotest. Nah, mungkin kalau di startup psikotest itu ada yang ada juga yang nggak ada. Nah, tapi kalau di kita itu biasanya psikotest itu merupakan hal yang wajib ya. Jadi kayak ya teman-teman kayak ngerjain soalnya ada banyak, ada matematikanya juga, ada tes-tes yang lain juga, ada memecahin teka-teki juga, itu banyak. Nah, setelah melewati tahap psikotest biasanya akan ada interview HR. Nah, interview HR di corporate itu biasanya apa ya? Hampir sama kayak startup. Jadi itu kayak dia lebih ngejelasin ke personal development-nya teman-teman. Jadi nanti akan ada banyak pertanyaan kayak kelebihan kekurangan kamu tuh apa sih? Terus nanti kalau misalnya kamu nih kerja di tempat kita ada problem seperti ini, biasanya gimana nih cara kamu menghandle itu? Terus nanti mungkin biasanya akan ditanya kayak dulu waktu kuliah itu sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang mengecewakan buat teman-teman dan gimana nih cara overcome-nya. Jadi kayak lebih ke personal development. Jadi buka detail seputar role yang teman-teman apply. Nah, ketika teman-teman udah lulus dari interview HR, nah itu baru nanti masuk ke interview user. Nah, di interview user ini nanti lebih detail tuh kayak role yang teman-teman apply. Misalnya teman-teman apply sebagai UI UX designer ataupun engineer. Nah, nanti akan ditanyakan spesifik ke situ. Misalnya kalau UI UX, gimana nih nanti ngebuat desain prosesnya yang baik? Gimana nanti kalau misalnya ada boundaries yang kita tuh nggak bisa handle. Jadi kayak lebih ke spesifik banget kalau udah interview user. Kurang lebih bersama kayak startup. Nah, terus terakhir kalau misalnya udah lolos dari interview user, itu masuk ke negotiate. Jadi kayak di sini kayak negosiasi gaji, terus juga nanti employee agreement-nya seperti apa, terus juga term and condition-nya bagaimana, dan lain-lain juga. Nah, terus terakhir nanti akan ada medical check-up. Nah, sebenarnya ketika teman-teman udah lolos dari interview user, itu bisa dibilang kurang lebih 90% itu teman-teman udah diterima lah. Jadi mungkin kalau aku bisa jelasin ya, kalau di corporate presentasinya itu mungkin kalau screening CV mungkin sekitarnya 10%,
psikotes sekitar juga 10%-an. Itu sebenarnya yang paling berat itu ada di interview HR sama user. Tapi porsinya itu paling besar itu di interview user. Kenapa? Karena interview user di sini, kamu itu akan diinterview oleh bos kamu. Kamu akan diinterview oleh rekan kerja kamu. Nanti mereka tuh akan melihat, wah ini orangnya bisa diajak kerjasama atau enggak nih? Ini dari segi kapabilitas bagaimana nih? Nah, terus nanti kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya challenging itu nanti dia problem solving itu seperti apa. Nah, jadi gitu. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman udah lolos dari interview user nih, itu bisa dibilang 90% teman-teman udah lulus gitu. Oke, next. Nah, aku akan share nih gimana nih step by step buat kalian yang misalnya pengen nih masuk ke corporate. Gimana sih caranya? Apa nih yang harus aku persiapkan? Oke. Nah, basically akan ada 5. Ini based on experience-ku ya, based on pengetahuanku juga. Yang pertama, personal branding. Personal branding di sini ya teman-teman harus show up apa yang teman-teman bisa jual. Karena ya sebagai fresh grad ya pasti kita kan masih banyak belum pengalaman ya. Terus juga biasanya kan kalau misalnya teman-teman suka apply kerja, kan yang dibutuhkan biasanya kan kayak 2 years experience. Loh, gimana mau 2 years experience? Padahal kan kita masih fresh grad. Nah, personal branding di sini ya apa nih yang teman-teman lakukan selama kuliah? Kayak contohnya teman-teman ikut organisasi, teman-teman ikut banyak lomba, ngerjain project, terus in charge di beberapa event di luar kampus itu bisa. Itu juga termasuk personal branding kalian. Nah, terus yang kedua, build koneksi. Nah, build koneksi ini bisa di mana aja tuh. Contohnya kayak tadi di LinkedIn, atau mungkin di sosial media, atau mungkin kayak sekarang nih, misalnya teman-teman kenalan satu sama lain, terus juga kenalan sama moderator juga, sama aku juga, itu juga termasuk buat koneksi juga. Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya teman-teman udah siap, udah yakin mau apply sebagai apa, mau masuk kemana, itu teman-teman bisa nyiapin CV. Nah, terus yang keempat, ini yang paling penting sih, itu teman-teman harus provide portofolio. Terus yang terakhir itu ya udah apply aja. Kalau misalnya udah yakin, jangan takut buat apply. Kalau misalnya teman-teman udah yakin dan udah sekiranya kayak udah siap, itu langsung apply aja. Jangan takut, wah ini nanti gue nggak diterima, wah ini nanti gimana nih, susah atau gimana, itu langsung apply aja. Karena ya gimana kita mau tahu nanti next-nya kalau misalnya kita nggak mulai gitu. Jadi kurang lebih akan ada 5 gambaran bisa seperti itu. Ya, mungkin aku akan lebih detail. Yang pertama personal branding ya. Nah, mungkin aku akan nyontohin di LinkedIn ya. Karena benar tadi seperti yang Lely bilang, bahwa saja LinkedIn itu bagus banget. Jujur LinkedIn juga membantu aku untuk personal branding. Karena aku tuh masuk Astra bisa dibilang aku tuh nggak apply. Aku tuh di approach sama orangnya Astra dari HR-nya, mereka nge-DM aku, Mas kita membutuhkan ini nih, berdasarkan profilnya Mas, wah ternyata mumpuni nih, Masnya mau apply nggak di sini? Nah, ada banyak banget profil LinkedIn yang bagus di luar sana, teman-teman bisa lihat dan bisa contek juga itu. Di sini aku nyontohin kayak ini Kak Nanda, ini salah satu mentorku waktu di Tokped dulu. Terus juga ada alumni Filkom juga, Mas Andri, atau teman-teman juga bisa ngelihat profilku juga. Jadi teman-teman di sini kayak bisa lihat aja strukturnya itu bagaimana sih, gimana caranya mereka show off di LinkedIn. Jadi apa sih yang harus ada di LinkedIn? Gimana sih cara personal branding-nya di LinkedIn? Supaya teman-teman punya nilai jual tersendiri nih sebelum apply. Gitu. Nah, terus next-nya setelah personal branding. Nah, build a koneksi. Jadi koneksi di sini penting. Jadi setelah teman-teman udah punya nih karakter development teman-teman sendiri, teman-teman udah punya personal branding sendiri, personal branding teman-teman sendiri. Nah, itu jangan lupa untuk aktif. Nah, di sini ada beberapa nih contohnya nih dari teman-teman kalian yang di luar kampus. Mereka tuh ada yang nanya ke aku tuh, Kak, gimana nih caranya jadi UX researcher? Kak, boleh tanya-tanya dong seputar UI UX. Kekurangannya apa sih? Itu jangan malu untuk bertanya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen apply di suatu role tertentu dan teman-teman masih bingung, itu tanya aja. Karena jujur sebenarnya yang ditanya itu mereka tuh ya sebenarnya malah senang karena mereka bisa sharing ke kalian, mereka bisa ngasih
informasi yang bagus, bahkan mereka bisa ngasih opportunity berupa kayak informasi lowongan kerja, informasi seputar teknik-teknik apa sih yang bisa kalian lakukan untuk apply di role tersebut, gitu. Oke, next-nya. Nah, mungkin aku akan share gimana sih caranya ngebangun CV yang bagus ya. Ini khususnya untuk di corporate. Karena di corporate itu karena formal dan biasanya juga lebih ketat. Biasanya untuk CV di corporate itu akan dilihat lebih detail sih daripada di startup ya. Ini yang aku tahu ya. Mungkin yang pertama teman-teman bisa masukin basic information. Contohnya kayak demografi kalian, kayak nama, tempat tinggal, umur, ya tapi ya sedikit aja sebenarnya sih. Terus yang kedua kayak informasi educational juga nih, kayak teman-teman lulusnya di mana sih, terus majornya apa. Mungkin teman-teman juga bisa masukin berapa nih IPK-nya berapa, tapi sebenarnya IPK itu jujur aku selama masuk kerja di startup, di agensi, di corporate itu nggak pernah ditanyain IPK. So buat teman-teman yang mungkin IPK-nya terbilang nggak cukup tinggi itu santai aja karena itu nggak akan ditanyakan. Tapi kalau misalnya mau dimasukkan ke CV itu juga oke banget. Nah terus yang ketiga mungkin teman-teman bisa masukin pengalaman kerjanya nih. Kak, tapi kan saya kan nggak punya pengalaman kerja, gimana dong? Nah itu teman-teman bisa mungkin masukin kayak pengalaman internship, terus pengalaman ngerjain project, terus mungkin pengalaman in charge di mana, itu bisa. Intinya sebenarnya yang pengen dilihat recruiter adalah kalian tuh sama kuliah tuh ngapain aja sih? Sebenarnya itu. Nah, terus teman-teman juga bisa masukin kayak pengalaman organisasi nih, pernah gabung di organisasi mana aja, terus pernah terlibat di event-event apa aja, sebagai apa. Terus yang keempat, teman-teman bisa masukin kayak project ownership nih, misalnya teman-teman kayak tadi nih, aku pernah ngerjain project ini nih Kak, aku pernah ngerjain project modding misalnya, bikin website atau bikin apa, itu masukin aja nggak apa-apa. Nah, terus terakhir mungkin teman-teman bisa masukin achievement ya, kayak tadi misalnya teman-teman pernah menang lomba ini, terus teman-teman pernah menang lomba gemastik, pernah menang lomba confess misalnya, atau lomba-lomba apapun itu tetap masukin aja, atau even sampai kayak saya penerima beasiswa apa, itu tetap masukin aja, itu nggak apa-apa. Intinya di sini recruiter pengen tahu kalian selama kuliah tuh ngapain aja sih, sibuk di apa aja, experience kalian bagaimana, sebenarnya intinya itu. Oke, next selanjutnya. Nah, mungkin aku akan sharing nih gimana sih cara bikin portofolio yang bagus. Tapi ini di sini sebenarnya lebih khusus spesifik ke case-nya UI UX ya. Tapi sebenarnya bisa diimplementasikan juga ke case yang lain. Di sini aku ngambil referensi maaf diinterupsi ya. Untuk waktunya lagi 20 menit. Untuk waktunya lagi 20 menit. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Ya, oke. Jadi gimana nih cara bikin portofolio yang bagus? Misalnya teman-teman pengen apply sebagai UI UX. Sebenarnya akan ada 4 hal yang harus teman-teman perhatiin. Yang pertama itu konteks, yang kedua problem, yang ketiga result, yang ketiga proses, yang keempat itu result. Nah, jadi portofolio yang bagus itu kalian tuh harus menceritakan semuanya. Konteks itu ini sebenarnya proyeknya. Contohnya misalnya satu proyek ya. Proyeknya itu sebenarnya proyek tentang apa? Siapa kliennya? Apakah ini proyek mandiri atau bagaimana? Terus problem itu juga penting banget. Sebenarnya dari portofolio yang kalian kerjakan itu, kalian tuh pengen menyelesaikan problem apa sih? Terus juga problemnya itu sebenarnya seberapa urgent, seberapa penting. Terus sebenarnya problem itu udah di cover oleh company yang lain atau enggak sih? Contoh misalnya teman-teman ngasih portofolio pengen bikin aplikasi apa nih. Nah, tapi sebenarnya itu udah tercover dari yang lain. Nah, itu juga jadi pertimbangan juga tuh. Nah, terus terakhir proses. Proses itu bisa dibilang apa ya, aspek yang sangat penting, khususnya di UI UX. Jadi teman-teman harus bisa jelasin desain prosesnya tuh, jangan hanya, oh nih risetnya kayak gini, oh desainnya bagus nih. Tapi dari hasil riset yang teman-teman kasih di portofolionya, itu nggak jelasin tuh desain prosesnya seperti apa. Nah, itu bisa jadi pertimbangan banget tuh buat recruiter. Nah, mungkin kita akan breakdown dulu nih. Nah, dari segi konteks, tadi kayak yang aku bilang, kapan tuh proyeknya dilakuin, terus ini sebenarnya kliennya siapa, terus apakah ini personal project atau bagaimana,
Terus ini sebenarnya teman-teman ngerjain sendiri atau ada timnya siapa aja. Nah, terus problem apa yang pengen teman-teman selesaikan. Terus gimana cara taunya teman-teman ini itu merupakan satu problem atau enggak. Terus asumsi apa yang pengen teman-teman bawa. Nah, terus nanti selanjutnya prosesnya. Gimana nih cara teman-teman menyelesaikan problem yang tadi teman-teman bawa. Terus eksplorasinya seperti apa. Terus gimana nih urutannya dari step-stepnya mulai dari awal research, analisa, terus ngebangun desainnya sampai ke hasilnya itu bagaimana. Terus juga nanti gimana nih cara teman-teman itu untuk measure tingkat keberhasilannya. Apa nih yang harus dilakukan setelah udah jadi. Nah, jadi portofolio yang bagus itu sebenarnya yang bisa menjelaskan problemnya itu seperti apa, proses yang dilakukan teman-teman itu bagaimana, alternatifnya itu seperti apa, even ketika udah ada resultnya, itu apa nih next step selanjutnya. Jadi nggak cuman kayak, oh ini aku portofolionya sekedar desain tampilan aja. Oh nih aku cuma sekedar ngejelasin problemnya ini, solusinya ini based on asumsi itu kayak gini, itu nggak kayak gitu. Jadi kayak lebih ke harus spesifik sih intinya kalau misalnya terkait dengan portofolio. Jadi gitu. Oke, sebenarnya aku nggak sharing banyak sih, karena aku sebenarnya lebih suka sesi tanya jawab. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang belum jelas atau mungkin teman-teman pengen ditanyain nih, itu bisa banget. Nanti setelah ini kita bisa sesi tanya jawab. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa kontak aku di LinkedIn atau dimanapun kalau misalnya teman-teman ada koneksi sama aku. Oke, paling itu aja teman-teman yang bisa aku share.